Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ustazah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Sudah lama ya nak kita tidak berjumpa secara langsung, belajar seperti biasa di sekolah. Nah, karena wabah virus corona atau COVID-19 ini membuat anak-anak ustazah terpaksa harus belajar di rumah. Nah, ustazah berharap selama belajar di rumah ini semangat serta motivasi anak-anak ustazah untuk belajar itu semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, untuk kali ini melalui channel YouTube sekolah kita Insan Utama 2, ustazah akan bercerita sedikit ya tentang suatu kisah tentang tenggelamnya harta si Korun pada kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang membanggakan dirinya. Cerita ini juga terkandung di dalam surat Al-Qasas ayat 73 sampai 86. Di mana kisah ini Allah memberikan pelajaran kepada seseorang yang membanggakan dirinya baik di dunia atau di akhirat, di mana seseorang tersebut terkubur bersama harta yang dimilikinya. Alkisah, di suatu daerah Mesir hiduplah seseorang pemuda atau seorang laki-laki yang bernama Korun. Ia sangat miskin dan serba kekurangan. Laki-laki tersebut merupakan sepupu dari Nabi Musa alaihi wasallam. Suatu hari Korun dikunjungi oleh seseorang dan ternyata seseorang tersebut merupakan Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa tersebut datang untuk menanyakan kabar dari Korun. Pada saat Nabi Musa menanyakan kabar kepada Korun, Korun pun menjawab. Kabarnya pada saat itu sangatlah buruk, karena pada saat itu dia tidak memiliki makanan sedikit pun di rumahnya untuk dimakan. Sambil memasang muka iba. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa merasa iba akan cerita yang disampaikan oleh si Korun. Lalu si Korun meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan sedikit harta untuk si Korun supaya bisa bertahan hidup. Lalu Nabi Musa berdoa dan doanya dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari kekayaan Korun semakin berlimpah karena ilmu dagang yang pernah dipelajarinya. Tetapi dengan kekayaannya malah membuat si Korun ini makin sombong dan ria kepada semua orang, atau dia suka pamer harta. Suatu hari datanglah utusan Nabi Musa ke rumah Korun. Lalu ia mengatakan kepada Korun bahwa Nabi Musa berpesan bahwa meminta sedikit harta darinya untuk kepentingan amal. Namun Korun tidak mau memberikannya. Dia malah menjawab, enak saja. Semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, malah kalian datang dengan enaknya meminta, kata Korun. Lalu salah satu utusan Nabi Musa menjawab, wahai Korun, sombong sekali sikapmu. Kami hanya meminta sedikit harta
untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan lagi pula kekayaanmu tidak akan bertambah jika tidak seizin Allah, kata salah satu utusan Nabi Musa. Mendengarkan hal tersebut, si Korun marah lalu mengusir kedua utusan dari rumahnya. Lalu kedua utusan Nabi Musa tersebut meninggalkan rumah Korun dan langsung menjumpai Nabi Musa, lalu menceritakan kisah yang terjadi selama dia berkunjung ke rumah si Korun. Korun ini beranggapan bahwa dirinya merupakan satu-satunya orang yang terkaya di negeri Mesir. Setiap harinya si Korun membanggakan dirinya dengan keluar istana dengan menggunakan baju yang berlapiskan emas. Bahkan si Korun juga dikawal oleh para pria-pria perkasa. Suatu hari Nabi Musa beserta pengawalnya datang menjumpai Korun di sebuah pasar tempat si Korun berjual beli emas. Korun bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah geranganmu jauh-jauh menjumpaiku? Kalau hanya untuk meminta hartaku, lebih baik pulang saja," kata si Korun. Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai Korun, apa kau tidak ingat masa lalumu? Kau begitu sangat miskin. Kau meminta semua kekayaan ini kepada Allah. Ingatlah wahai Korun," kata Nabi Musa. Korun pun menjawab, "Itu masa lalu Nabi Musa." Dan Korun pun bersikukuh tidak mau memberikan hartanya. Dia beranggapan bahwa harta yang dimilikinya saat itu merupakan hasil jeripayanya selama ini, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata lagi, "Jangan sombong Korun, aku hanya mengingatkanmu. Sekiranya kamu tidak berkenan, maka Allah akan mengambilnya seperti Allah memberikannya pada saat itu." Mendengar hal itu, Korun sangat marah kepada Nabi Musa. Lalu si Korun mengusir Nabi Musa beserta pengawalnya. Sepeninggalan Nabi Musa, Korun setiap hari makin sombong dan bahkan merampas harta yang bukan miliknya untuk dijadikannya kekayaannya. Sampai suatu ketika datanglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan rumah Korun pun ikut bergetar. Korun kaget. Lalu dia bertanya kepada salah satu pelayannya, "Apa yang terjadi, pelayan?" Pelayannya menjawab, "Gempa bumi tuanku." Lalu Korun berkata, "Bagaimana dengan hartaku?" "Pelayan, selamatkan hartaku." Itu yang dikatakan oleh Korun. Namun pelayan tersebut langsung berlari keluar. Korun berkata, "Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewah yang sangat berharga, semuanya akan aku amankan." Sebelum ucapannya selesai, lantai rumah Korun pun terbelah menjadi dua, dan Korun pun tertimbun sekaligus bersama harta yang dimilikinya. Nah, begitulah akhir kisah Korun yang sangat sombong. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu yang pertama, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, karena semua yang kita miliki itu adalah milik Allah dan nantinya akan kembali lagi kepada Allah. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu berbuat baiklah kepada orang lain selama di dunia, misalnya dengan bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menolong kita di akhirat. Nah, dengan mendengarkan sedikit cerita dari Ustazah, mudah-mudahan anak-anak Ustazah bisa mengambil hikmahnya yang sangat baik untuk dijadikan pedoman hidup untuk anak-anak Ustazah semuanya. Demikianlah
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.